Gua lihat dulu datanya, mereka ada di grup C. Dan kalau kita lihat berdasarkan urutan grup main atau tidaknya, Nero itu menjadi tim yang tidak bermain di last match. Jadi grup C tuh nggak main gitu. Ya. Sementara tim-tim lain yang ada di bawah, mereka lagi lagi gencar-gencar banget gitu untuk ngejar poin. Makanya mereka di match terakhir tuh paling kayak Bismillahirrahmanirrahim, semoga nggak kejar, Dan alhamdulillahnya mereka ternyata selamat. Itu dia, dan akankah mereka kembali selamat di Super Weekend? Karena ini dia, selamat datang juga di Super Weekend yang kedua, match yang pertama Bro Pasta. Yes, let's go. Kita menuju ke Erangel, the OG map of PUBG Mobile, di mana pesawat sudah mulai mengudara dari arah Novo menuju ke arah Quarry. Ini flight path yang bener-bener tipis di bagian bawah. Tapi masih percaya aku dengan teori circle dan juga flight path-nya. Ya. Biasanya bertolak belakang gitu. Itu yang terjadi di PMPL Season 4, data seperti itu, dan saya salah satu yang percaya. Nah, berarti ini kalau kalau flight path kayak gini, kemungkinan circle-nya akan menuju ke bagian utara. Harusnya. Rozok masuk ke circle, Severny kemungkinan masuk ke circle, tapi kalau Severny masuk ke circle, ini ekstrim banget. Mungkin hanya mentok di Rozok kali. Oke, kita lihatlah apakah teori garis dan juga circle pertama masih sama seperti hari-hari sebelumnya. Karena kalau kita lihat dari NFT, mereka cukup nyaman untuk terbantu turun di arah Novo. Sementara farm yang kosong masih belum tahu akan diisi oleh tim mana. Takae akan langsung menuju ke arah sebelah kanan. Di Povka juga ada tim yang menuju ke arah sana. Sementara GD dan juga Livescape, lagi-lagi mereka bertetanggaan. Karena GD turun di Brimok, sementara Livescape mereka bakal main scrapping di sekitar Quarry. Ya, itu yang sering terjadi dan itu yang selalu terjadi teman-teman semuanya. Sementara itu kalau kita lihat seperti biasa, Alter Ego selalu mengisi area SMB dan juga Super Una dikirim berada di area jembatan, tapi circle-nya kali ini ternyata berada di area kiri. Ini gua agak familiar ya. Ini kayak circle game terakhir weekdays yang kedua nggak sih? Kayak yang di hari Rabu yang kemarin. Di jembatan kiri. Iya, Erangel terakhir. Seinget gue ya. Betul. Karena gue inget tuh di weekdays circle-nya sempat kayak gini untuk di Erangel-nya. Di week lagi. Di minggu yang kedua. Di minggu yang kedua. Betul, itu sempat seperti itu, dan juga beberapa kali memang kalau kita berkaca di PMPL season yang keempat, karena memang Erangel mulu isinya, jadi circle-nya sering banget ke arah Gatka, terulang-ulang terus, karena memang match yang dimainkan Erangel ini sangat mendominasi, banyak banget. Betul, dan tentunya tadi kalau kita lihat dari Supply Bank, salah satu tim, gue selalu bilang tim yang baru ada di PMPL, walaupun namanya Supply Bank, cuma kan Supply Bank waktu di season sebelumnya mereka collab bersama dengan Mort. Ya. Kayak ya akuisisi enggak, tapi kolaborasi lah. Betul. Bahkan di season yang kemarin kan memang Supply Bank itu bukanlah nama utamanya, tapi nama belakangnya. Nah, sekarang baru nama utamanya. Nama utamanya. Makanya gue bilang kayak Supply Bank, terus Nero, terus tim mana lagi sih yang baru-baru? Supply Bank, Nero, Zone Esports juga. Ini menurut gue tim-tim promosi lah, Maruzama juga tim-tim promosi yang akhirnya berhasil masuk ke PMPL season yang keempat. Dan kali ini empat-empatnya main di Super Weekend. Akhirnya mereka merasakan bagaimana kerasnya Super Weekend, bagaimana bisa mengumpulkan poin untuk menuju ke babak country final atau grand final PMPL Indonesia season yang keempat. Dengan kondisi saat ini, kalau kita lihat tadi Supply Bank turun di tempatnya EVOS zaman dulu. Scrapping di Veripierre, terus ngontrol juga di dekat mercusuar. Terus ambil di pom bensin dan juga pokoknya mereka scrapping, ngebagi ke 3 titik, 2-1-1 tadi kalau gua nggak salah untuk setupnya Supply Bank di drop zone early mereka. Ya, itu mungkin akan juga merubah gaya permainan dari semua tim, karena dengan adanya satu tempat yang diisi oleh tim baru, pastinya juga akan membuat mapping harus kembali dilakukan oleh tim-tim yang berada di tetangga mereka atau berada di dekat mereka. Sementara itu kalau kita lihat kali ini Onyx langsung akan coba melakukan looting seperti biasa, Maruzama mengisi area hospital. Ini makin rame loh daerah Gergopol, Aura bakal main di apartemen, terus Onyx bakal ambil di Gergopol perumahan dan juga kontainer. Sementara dari Maruzama tadi kalau nggak salah ada yang mengamankan daerah hospital, cuma nggak tahu hospital ke utara atau hospital ke arah selatan. Karena kalau jalur selatan biasanya diamankan sama Eagle ya, yang turun bener-bener scrapping di sekitar Gatka, mengambil bagian bawah dari Gunung Gergopolnya. Tapi tidak ada Eagle, siapa tadi yang ngisi? Mungkin Livescape. Tapi Livescape nggak mungkin sampai ke utara-utara sih, karena kan circle-nya ke arah kiri dan Livescape tuh kalau nggak salah drop zone mereka, berarti ada di tengah-tengah circle yang pertama. Ya, itu memang menjadi area tengah banget dari circle-nya. Livescape menjadi tim yang cukup diuntungkan dari keadaan ini, dan akan kita lihat akankah Livescape keluar dari area mereka, kembali melakukan permainan menyisir di garis circle seperti yang biasa mereka lakukan, atau justru mereka, karena jarang sekali Livescape bisa dikatakan berada di tengah kan. Betul. Ini adalah tim yang sering berada di luar circle justru. Walaupun ada beberapa orang yang bilang dan kurang setuju dengan posisi menentukan prestasi ya. Cuma banyak banget kita ketemu sama momen dimana ketika tim itu masuk ke dalam circle,
di tengah-tengah dan tidak berpindah-pindah, mungkin kurang lebih 4 atau 5 circle itu bakal nguntungin mereka banget gitu. Mereka tinggal setup, diem di rumah itu, dan zoning out tim-tim yang berusaha nabrak dan nge-retake kompon mereka, area kekuasaan mereka. Sementara kalau kita lihat dari Nero, mereka mengamankan daerah Pochinki ya, karena tidak ada Dewa United, berarti Pochinki menjadi area yang kosong dan dimanfaatkan dengan baik oleh Nero. Cukup dekat dengan beberapa setup mungkin RRQ ataupun Bonafide yang turun di area Rozhok. Belum ada early fight, penculikan juga belum, PDKT belum, lirik-lirikan juga kayaknya belum. Ya, belum ada sebuah engagement yang terjadi kali ini kalau kita lihat dari tim yang berada di area school juga, dan kita berpindah ke arah yang lain. Ini dia Supply Bank yang sementara waktu langsung akan bergerak dan hoki kembali dimainkan kali ini. Berarti yang tidak bermain adalah Zai dan juga Matoy. Ya, dua pemain yang tidak diturunkan oleh Supply Bank karena memang di PNPL Season 4 kali ini menariknya adalah ada beberapa tim yang memiliki roster bahkan sampai 6 ya. Ya, nggak beberapa sih Kue, Banyak tapi ya? lumayan banyak. Maruzama 6, Supply Bank 6, terus siapa lagi? Bigetron 6, Alter Ego 6, bahkan Eagle juga punya 6. Mana lagi kita absen satu-satu yang punya 6 coba. RRQ 5 tuh. Boom 5, Bonafide 5, kayaknya cuma itu doang deh yang 6. Ya. Itu Tapi cukup banyak ya. Betul. Ini pertama kali kita melihat ada sebuah tim dengan rosternya sampai 6 dan gak hanya satu tim, ada beberapa gitu. Itu menandakan memang sudah mulai berkembang juga, tim-tim ini sudah mulai melihat bahwa tidak cukup hanya dengan 4 pemain, tidak cukup hanya dengan 5 pemain, butuh bahkan sampai 6 pemain. Betul, dan ini dia untuk medium map yang sudah terbuka, di mana dari Alter Ego Limax mereka langsung mengontrol jembatan sebelah kiri, dan NFT berusaha untuk lewat jembatan sebelah kanan. Tidak ada Bigetron, harusnya akan ngebuat mereka rotasi lebih nyaman karena nggak akan ada yang menahan di jembatan sebelah kanan. Voin juga mungkin akan rotasi cepat untuk meninggalkan area yang kurang nyaman, karena mereka butuh tempat untuk masuk di circle yang pertama. Akan ada banyak tamu pendatang untuk bermain di bagian seperempat circle. Kita lihat sudah ada beberapa tim yang mengontrol bagian seperempat circle. Di bawah gunung sudah ada zone esports. Di sebelah kiri Maruzama juga sudah mulai bergerak. Sementara lihat di area sekitar Rozhok itu padat banget loh. Ada RRQ, lalu kita ngelihat ada Bonafide yang masih stay di sana, di mana RRQ sudah mulai bergerak dan mengontrol di arah Water Tower yang ada di arah Rozhok, plus Boom yang lagi rotasi. Tapi kayaknya Boom nggak bakal ngelewatin jembatan Rozhok. Mereka bakal ambil jembatan sekitar Gergopol dan kemungkinan Boom akan bertemu dengan Aura. Ya, sudah beberapa kali memang hal tersebut terjadi saat Boom akan coba menuju ke area sebelah kiri, area Gergopol, dan mereka bisa men-take down pemain-pemain Aura. Kita ingat waktu itu Fokker bisa melakukan clutch di area tersebut, di tempat Aura sedang melakukan looting. No Mercy waktu itu menjadi korban dan juga satu pemain Aura yang lain menjadi korban juga, dan nggak akan mungkin terulang kali ini. Tapi kalau kita berpindah ke arah yang lain, ternyata ada sebuah pergerakan bersama-sama Onyx dan juga Zone. Mungkin akan coba ditembak oleh seorang Keishi dengan DP-nya. FPP digunakan, tapi dengan Holo akankah berhasil? Tidak ada peluru yang masuk ternyata. Ya kayaknya cuma zoning out deh, supaya jalur rotasi mereka tetap aman, nggak keganggu. Langsung diusir begitu saja supaya mengamankan rotasi mereka. Sementara Zone kali ini sudah mendapatkan area checkpoint yang baru juga. Ini area yang suka diamankan oleh Bigetron. Oleh Voin juga suka mengambil spot ini. Ya intinya ini cukup banyak tim sih yang mengincar area ini sebagai checkpoint mereka ketika circle yang sudah mulai mengecil. Ya, dan kembali kita lihat ini dia Mineral menjadi pemain kunci, benar-benar menjadi pemain kunci dan diharapkan bisa membawa Zone bermain dengan gemilang segemilang mereka bermain di weekdays-nya. Ya, dan terpantau sudah Alter Ego, beberapa pemain mereka bahkan semuanya ternyata sudah keluar dari Kepulauan SMB dan mereka menjaga area checkpoint ataupun bukan checkpoint, kayak choke point-nya, lebih ke arah area-area sakral gitu kan, daerah-daerah jembatan yang mereka jaga. Ini bisa aja motong kalau misalkan NFT tiba-tiba putar balik untuk mengambil daerah sebelah kiri. Cukup dekat dengan mereka ada tim Voin yang mengambil di high ground sekitar atasnya pom bensin ataupun gudang yang ada di pertigaan pom bensin jembatan sebelah kiri. Dan Super Una yang akan memperlebar kontrol area mungkin, atau hanya ingin mengamati dan mencari-cari informasi. Mungkin ada satu pemain dari Supply Bank yang tertinggal dan bisa di pick up. Tapi langsung dibuka jalannya begitu saja dengan sangat cepat. Alter Ego kali ini, lihat mereka semua nyebar ke daerah kekuasaan mereka masing-masing. Masing-masing pemain mengamati satu angle dan sudah mulai terpantau Supply Bank yang mengambil di bagian tiang sutet yang ada di sekitar Veripier. Ya, sementara kalau kita berpindah ke arah tim victim,
Tim yang memang mereka memiliki drop zone di area Yasnaya, di area sebelah kanan, circle-nya berada di area kiri. Cukup jauh perjalanan mereka akan ditempuh dan ternyata mereka mengambil jembatan dekat dengan Gunung Gregopol, gunung yang berada di area Gregopol kalau kita lihat, dan kembali kali ini berpindah ke arah Onyx dan juga Zone yang mana fight-nya belum selesai nampaknya kali ini masih terus akan berlanjut. Ya, kayaknya mereka hanya sekedar saling memantau satu sama lain sih. Tapi tadi rotasinya nggak ketemuan ya. Victim nggak ketemuan sama Boom, padahal tadi jalur rotasi mereka harusnya serupa. Tapi ternyata tak sama. Ya, Hanya nampaknya serupa aja. tidak bertemu di sana. Kita belum tahu juga Boomnya apakah sudah berada di titik yang lain atau tidak. Tapi dari sisi lain ternyata Nero berhasil mendapat satu pemain dari Bonafide. Ya, dan ternyata Boom sudah berada di bagian bawah dari kaki Gunung Gergopol dan cukup dekat dengan Victim. Jalur rotasi serupa tapi tak sama. Tapi dari beberapa setup mereka kali ini sudah mulai berdekatan dan Jaxi sendirian saja sudah ada di bagian high ground kali ini. Akan segera mundur ke arah belakang karena cukup dekat dengan Misery, pemain dari Victim. Di mana pemain-pemain dari Aura yang lainnya belum berkumpul dan baru saja ada follow up. Tapi Jaxi menerima dealing damage yang begitu besar. Datang dari Misery, granat sudah mulai dimasak akan dilemparkan bertukar Jaxi, dan Jaxi sedang dilihat juga sedang dalam memegang granat, sedang mengokang terlebih dahulu sebelum dilemparkan, tapi tidak ada splash damage yang masuk ke arah Misery. Masih bertahan kali ini kalau kita lihat dari kedua tim ini, malah di arah yang lain Nero bertemu dengan Bonafide di mana Tuyul yang sudah dikonfirm menjadi sebuah poin eliminasi dan No Mercy tertangkap oleh pemain Victim yang lainnya. Genfos menspot keberadaan setup dari tim Aura. Ya, Genfos kembali menggunakan M16 menjadi senjata favoritnya memang kalau kita lihat di PMPL season yang keempat kali ini. Bisa memanfaatkan burst dari M16 yang sangat luar biasa. Tapi kalau kita berpindah ke arah lain, Asa bersama dengan RRQ pemuncak klasemen sementara tidak ingin pulang cepat. Nampaknya mereka sudah kehilangan satu pemain, tapi mereka tidak mau mencari keributan, mereka langsung menuju ke tempat yang lebih aman. Ya, RRQ sudah kehilangan Peko sebagai salah satu dukun ya bisa dibilang, karena slogan Peko adalah tatap mata Peko. Tapi Peko sudah dipulangkan ke arah lobby kali ini dari RRQ bertahan dengan 3 pemain mereka. Dan Circle yang sudah meninggalkan daerah sekitar pegunungan Gergopol akan dipaksa untuk berotasi lagi. Dan ini dia proses di mana Peko tertangkap oleh pemain dari Boom. Ketika Peko lagi rotasi, tertangkap oleh Boom, lagi mau kembali lagi untuk melakukan regroup tapi ditembak dari belakang. Ya, dari sisi lain ini dia pemain-pemain dari Bonafide. Memang tadi Tuyul sudah ter-takedown juga, sudah terculik. Mereka masih menguasai area bukit ini, memantau saja dengan sebuah M16 yang juga digunakan oleh seorang bot sekali 4 tadi. Tapi Aura lewat di dekat area pemain-pemain Victim bisa melakukan spray ke arah depan menuju ke arah satu pemain Chisun yang dituju. Cloning shoot kali ini dilakukan, RDS digunakan tapi belum ada peluru yang masuk satupun ke arah Chisun. Ya, mungkin terbantu dengan beberapa tiang-tiang atau bagian-bagian dari bagi yang ngeblok peluru-peluru yang ditembakkan tadi menuju ke arah Chisun. Selamat sudah satu pemain dari Aura yang ada di bagian belakang, karena dari Aura sudah kehilangan No Mercy. Masih ada 16 tim, tapi sudah cukup banyak yang pincang. Ada Aura kehilangan 1, Bonafide kehilangan 1, dan RRQ kehilangan 1. Ya, pemain-pemain yang sudah terculik nampaknya itu juga karena banyak tim yang melakukan rotasi di menit yang sama. Tapi saat mereka melakukan rotasi pun melewati jalur atau melewati titik dari tim lain yang sudah melakukan setup di areanya, dan itu yang membuat ada pemain-pemain yang terculik. Mungkin akan ada pencurikan lagi karena tadi satu pemain dari tim Onyx terspot juga. Close combat mungkin terjadi kali ini karena Aura datang menuju ke arah compound dari Onyx. Spray dilakukan dan kembali satu didapatkan. Jaxi melakukan spray juga kembali menuju ke arah dalam, mungkin karena tidak ternyata ada pemain-pemain dari Aura lain yang sudah melakukan backup. Iya, follow up yang dilakukan oleh Onyx tidak terlalu cepat ternyata. Mereka merelakan satu pemain mereka, dan Aura kali ini menambah atau memecah untuk poin eliminasi mereka kali ini. Sementara Nick ternyata tertahan oleh Zone Esport. Ada FJ yang bakal nge-push ke arah sana. Nick sendirian, belum ada follow up lagi di belakang Nick. Masih ada pemain-pemain dari tim Aura ini akan sangat berbahaya. Granat dilempar, splash damage-nya masuk. Sudah mulai dimasak, lempar ke bagian bukit seberang sana. Tapi granat, ternyata Molotov memaksa Nick harus keluar dari tempat persembunyian dan akan menuju ke arah FJ. FJ pun akan menahan posisinya saat ini. Granat sudah mulai dilempar, tapi tembakan dari sebelah kiri pun datang. Nick menerima cicilan damage lagi-lagi yang begitu besar. Granat sudah cukup patang, lempar ke arah sana dan meletup. Berhasil mendapatkan 1. Nicknya tumbang, namun trade talk terjadi antara FJ dan juga Nick. Keshi masih melakukan rotasi dan masih mencari tempat untuk memberikan backup. Mineral sudah cukup dekat dengan FJ, harusnya FJ akan bisa untuk diselamatkan. Ya, FJ bisa diselamatkan tapi Nick mungkin sulit karena jaraknya cukup jauh dengan pemain terakhir dari tim Onyx
ada Powerpunk dan juga ada Casey, 2 pemain terakhir maksud saya. Tapi akankah bisa diselamatkan? Karena saat Nick menuju ke arah belakang sudah ada Banyu juga yang berada di titik tersebut, dan kalau kita lihat Aura juga dekat dengan area ini, bahkan Powerpunk sedang fokus menuju ke pemain-pemain Aura yang akan segera bergerak kali ini. Betul, Jaxi sudah mulai terpantau dan Powerpunk tidak menembak sama sekali. Di arah line Windraw langsung saja mendapatkan sebuah confirm elimination, di mana poin pertama untuk pemain-pemain dari Zone Esport, dan Jaden sudah mulai melakukan follow up ke arah Jaxi, berarti meninggalkan Jason di bagian belakang. Jason juga sudah melakukan follow up ke arah 2 pemain Aura yang lainnya. Ini akan terjadi 3-way showdown yang cukup lama antara Zone, Onyx dan juga Aura. Kalau misalkan mereka masih disupport untuk circle yang keempat nanti. Ya, apalagi kalau kita lihat area ini masih masuk ke dalam circle yang ketiga. Blue Zone juga sedang bergerak walaupun belum dekat dengan area mereka. Kita belum tahu akankah ini area Blue Zone cepat atau Blue Zone lambat. Sudah juga dilakukan, ternyata Super Una sudah mendapatkan sebuah Groza. Ada senjata airdrop yang sudah didapatkan kali ini oleh pemain-pemain Alter Ego, dan mereka akan berhadapan dengan Void di area gudangnya. Betul, sudah mulai ditabrak, tapi Onyx masih melanjutkan fight daripada Jaden, mendapatkan 1 pemain kembali. Powerpunk kali ini yang menjadi korban langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Onyx hanya bertahan dengan last man standing mereka, dan di arah lain Void masih ngotot untuk melakukan fight-nya bersama dengan tim Alter Ego Limax. Granat sudah mulai dimasak, akan dilemparkan ke bagian dalam dari rumahnya, tapi ternyata tidak connect ke siapapun. Potato sedang tumbang dan ada 2 pemain dari Alter Ego yang siap untuk membackup, tapi Dubs sudah mulai melakukan flank dan Harvest sudah selesai dalam melakukan healing. Akan langsung ditabrakkah kali ini? Granat kedua akan langsung dimasak, akan dilemparkan menuju ke arah bagian dalam dari rumahnya. Ternyata sudah mulai dilempar, tapi lagi-lagi timing ketika ingin melemparkan granat tertembakan dari bagian dalam, namun ternyata begitu cepat dan Dubs berhasil mendapatkan korban yang kedua. Kondisi kali ini kembali diuntungkan untuk tim Void dengan kondisi Alter Ego yang menyisakan last man mereka, Super Una 1 lawan 2. Tapi last man tersebut memiliki sebuah senjata yang sangat luar biasa. Groza dimiliki oleh Super Una, terlihat seperti di sana. Jumpsuit dilakukan, belum berhasil. Jumpsuit kedua juga belum berhasil. Tapi Aimbot masih terus mengincar seorang Super Una. Kembali jumpsuit dilakukan, belum berhasil lagi. Tapi Super Una juga melakukan hal yang sama. Jumpsuit dilakukan oleh Super Una. Aimbot akan coba keluar. Ada Harvest juga di sana seperti dilakukan. Tapi Aimbot akhirnya bisa memulangkan Super Una dan pulang seluruhnya pemain-pemain dari tim AE. Betul, Alter Ego dipulangkan pertama. Dan 15 tim kali ini yang tersisa. Wow, sandwich yang cukup bagus dilakukan oleh Void dengan kondisi 2 lawan 1 dengan timing yang begitu cepat, dipancing untuk fokus ke satu sisi dan langsung ditutup dari belakang tadi. Tapi kita harus tetap melanjutkan fight-nya karena masih ada 15 tim yang tersisa kali ini, di mana PPO dari NFT sudah mengamankan sebuah shake yang cukup prima dan cukup dekat dengan pemain-pemain dari GD. Sangat dekat, bahkan kali ini kalau kita lihat PPO, pemain yang jarang diturunkan sebenarnya oleh NFT, akhirnya dia juga bermain kali ini. Ada sebuah granat yang kembali masuk ke arah pemain-pemain dari tim Boom. Ternyata dari seorang Asa, berkali-kali kita ditunjukkan bagaimana cara melempar granat yang benar oleh seorang Asa dan juga Mort. Tapi kalau kembali kita lihat ada sebuah tekanan kali ini. Melemparkan Molotov tadi sudah dikokang tapi belum juga dilemparkan. Masih ditahan juga karena Asa masih terus akan coba mengincar pemain-pemain Boom yang berada di dalam shake-nya. Sebuah knock kembali didapatkan. Mungkin ini adalah momentum untuk Asa maju. Granat kembali dilemparkan namun belum bisa masuk ke dalam shake-nya. Betul, ini 1 lawan 2. Oh, Molotov sudah mulai dilempar. Wow, follow up dari Voldemort begitu tepat timingnya. Membuat Asa berhasil move untuk semakin mendekat menuju ke pemain-pemain dari Bumi Sport. 1 kembali tumbang, akan dilemparkan Molotov ke arah dalam, tapi ternyata nggak masuk. Tapi damage-nya masuk, bahkan ternyata 2 Molotov yang dilempar. 1-nya di luar, 1-nya di dalam. Berhasil memulangkan Boom secara utuh menuju ke arah lobby. RRQ dengan 2 pemain mereka bisa bertahan hingga menit ke-18 saat ini. Ya, RRQ masih bertahan, tapi kalau kita lihat dari sisi lain, Takai juga sudah mulai melakukan fight-nya bersama dengan tim-tim lain. Void datang, selesai dengan AE. Mereka tidak selesai di sana saja, akan coba menantang tim-tim lain. Tersisa 3 pemain dari tim Void memang. Xbox yang baru diturunkan di Super Weekend kali ini. Untuk pertama kalinya Xbox bermain, tapi dia harus pulang cepat. Kalau kita lihat PPO menunjukkan kelasnya dengan sebuah kesempatan yang diturunkan oleh pemain-pemain NFT. PPO menunjukkan dia bisa mendapatkan 1 knock ke arah Void. Wow, itu granat yang bagus banget tadi dari PPO, berarti pengamatan dia benar-benar perfect. Begitu melihat pergerakan dari pemain Void langsung direspon dengan sangat cepat, dan tapping fire dari seorang Hades berhasil mendapatkan 1 persatu pemain dari Supply Bank. Di mana Bilot yang sudah dipulangkan menuju ke arah lobby, Rosemary juga sudah dipulangkan. Ternyata ada third party yang join antara pertarungan tersebut, dan Livescape kali ini sudah ada 4 smoke yang di pop up dan cukup dekat dengan tim Takai. Ya, kembali kita lihat nampaknya pemain-pemain dari Takai Gremory kali 4 sudah dimilikinya, bahkan masuk ke arah 1 pemain dari Supply Bank tadi nih nampaknya. Kembali dari sisi lain Takai sudah dapat 2 elimination point, masih
tidak hanya puas dengan 2 saja, mereka masih akan coba mencari lagi karena di dekat mereka sebenarnya sudah ada Life Cap yang akan menjadi penantang selanjutnya. Ya, dan circle-nya nggak memihak kemanapun ya, karena mendonat ke arah tengah dan lihat area dari circle yang sekarang kosong dari tim-tim yang bertanding. Semua masih berada di bagian luar dari play zone, hanya ada beberapa tim yang sudah mulai touchdown ke bagian dalam dan itu pun masih di bagian pinggir dari circle kita saat ini. Voin akan melakukan revive terlebih dahulu juga karena tadi aimbot aimbotnya sedang terkenok dan sudah berhasil di revive dengan bantuan follow up smoke dari seorang Dubs. Lemparan granat lagi kali ini dari NFT yang menuju ke arah Voin dan ada lemparan balasan akan dilempar ke arah Shake-nya meletup dan mendapatkan 1 Ramanes tumbang. Hujan atau red zone buatan sudah mulai dibuat oleh pemain dari Voin menuju ke arah NFT. Satu persatu mulai terkikis dan ada tembakan juga dari Nero ternyata. Bukan dari Nero melainkan dari pemain-pemain Voin yang sudah mulai tembus ke bagian dalam dan NFT. 3 pemainnya hilang. 3 pemain hilang dengan sebuah hujan granat yang sangat luar biasa. Nampaknya akan ada balasan kali dilakukan oleh seorang Spavel. Tapi masih bisa bertahan juga 1 pemain tadi tidak ternyata karena ada sisi lainnya juga melakukan tembakan ke arah aimbot yaitu dari Hexas. Betul, ternyata Nero punya angle yang cukup nyaman ke arah pemain dari Voin. Dan harusnya dari Hexas juga tahu keberadaan dari Spavel, pemain NFT last man standing, sama-sama last man untuk Voin dan juga NFT saat ini. Ya, Takai dari area yang tadi saya katakan memang mereka akan segera fight dengan Life Cap yang akan menjadi penantang. Benar saja, hal itu sudah mulai dimulai, hal itu sudah terjadi maksud saya karena memang ada sebuah granat yang on point dari seorang Maybe Hades juga menuju ke arah Toms. Dan kembali kita lihat kali ini trade knock terjadi nampaknya 1 untuk 1 akan coba dibalaskan mungkin. Gremory akan bergerak karena Hades akan menyelamatkan seorang keras juga akan menjadi garis terdepan dari Takai untuk menahan pergerakan dari Life Cap yang akan naik ke arah bukitnya. Betul, Nero sudah mulai memasak granat. Cukup dikatakan Spavel, tapi respon dari Spavel lebih cepat lagi mendapatkan Hexas. Langsung knock-in valid depan, tapi bakal ada follow up di arah yang lain. Di mana Takai sedang bertemu dengan Life Cap. Katau ditumbangkan dan kondisi dari tim Takai begitu prima. Close combat masih belum bisa mendapatkan korban yang kedua. Tapi Life Cap, 2 pemain mereka tumbang dan Maybe bakal memberikan backup dari bagian belakang dengan menggunakan DP yang ada scope 4 yang sudah terpasang. 2 lawan 2 dan pengamatan yang begitu teliti dari seorang Maybe. Ya memang DP plus kali 4 gak ada obat kalau kita lihat masih diandalkan oleh seorang Maybe. Spray juga dilakukan sangat percaya diri sekali seorang FJ. Maju ke arah depan memulangkan pemain-pemain Life Cap tapi Takai juga pulang ke arah lobby karena yang menang dari fight tersebut adalah tim Zone. Gila, Zone 9 poin eliminasi. Ya. Mereka kayaknya bener-bener panas banget. Mereka ingin membuktikan kualitas mereka sebagai tim promosi di PMPL season 4 kali ini. Wow, 9 poin eliminasi dengan pemain mereka yang masih utuh. Dan sekarang tinggal 5 tim yang tersisa, Sans gue. Ya masih belum terbendung nampaknya Zone dari weekday sampai ke super weekend masih terus menjaga tempo dengan sangat baik sekali. Masih terus bisa memainkan strategi yang pas kalau kita lihat racikannya sempurna untuk mereka. Sementara waktu sampai menit ke-22 belum ada yang bisa men-take down pemain-pemain dari Zone. Tapi dari sisi lain Jaden dengan kali 4-nya juga belum berhasil tadi mendapatkan 1 pemain dari sisi lainnya lagi. Kembali Genfos akan menjadi penantang untuk Aura yang berada di satu titik yang sama. Dilemparkan ke arah Jaden, meledak di sana. Tapi ternyata ada sebuah cekungan di area tersebut. Betul, gue kira bakal buy one get one gitu kan. Tiba-tiba 2 pemain dari Aura bakal kenok. Tapi ternyata masih belum bisa mendapatkan 1 pun pemain. Bahkan splash damage pun tidak. Tapi granat yang berikutnya akan dilemparkan. Masih belum bisa memberikan splash damage. Jaden sudah mulai berpindah tempat sedikit mundur ke arah belakang. Dan lemparan balasan dari Aura memberikan splash damage. Betul karena Genfos. Bahkan Jaden mengetahui keberadaan dari seorang Genfos. 1 tumbang berarti masih tersisa ada 2 player aktif dari victim yang sudah mulai melakukan setup untuk seorang Fajar yang ada di samping sebuah bagi. Aura sudah mulai melakukan pergerakan sedikit maju ke arah depan sana. Dan ada tembakan balasan through the smoke mendapatkan 2 hit marknya ke arah 2 pemain dari tim Aura. Namun masih belum cukup. Bahkan malah tumbang 1 pemain lagi dari tim victim seri kali ini yang tertunduk lesu ke arah tanah. Dan langsung dispray dengan sangat komit oleh Cisun mendapatkan poin eliminasi berikutnya untuk tim Aura. Ya kembali kita lihat kali ini Cisun melawan mantan timnya juga karena kita ingat Cisun sempat bermain untuk victim. Tapi ini adalah victim yang berbeda. Victim yang sudah ada Fajar di sana akan coba melawan Aura. Tapi ternyata tidak ditinggalkan begitu saja. Belum sadar nampaknya Aura ada 1 pemain victim terakhir yang berada di area tersebut. Betul, dan kalau kita lihat dari Zone Esports mereka bergerak dengan sangat hati-hati. Mereka unggul dari segi jumlah sama seperti Nero dan juga Aura. Karena ini 3 tim dengan kondisi yang masih ada 3 pemain aktif di tim mereka saat ini. RRQ asa bahkan bertahan hingga di top 5 loh gue.
Asa berkali-kali menjaga Asa untuk tim RRQ. Sering kali kita melihat Asa menjadi pemain terakhir dari RRQ yang masih bisa bertahan dan dia masih bisa terus untuk berada di area match tersebut sampai late gamenya nanti. Ya, bahkan dia masuk ke dalam zona. Asa masuk untuk circle yang ke-6. Entah akan masuk lagi untuk circle yang ke-7 atau enggak. Karena nih semuanya bertahan di bagian pinggir dari circle. Nggak ada yang berani ke tengah-tengah. Karena minimnya obstacle yang bisa membantu mereka untuk setup di bagian tengah hanya vehicle yang mereka punya. Ya. Itu pun kalau vehicle-nya masih ada. Betul, karena kalau kita lihat hanya zone untuk sementara waktu yang sedang memiliki vehicle kali ini yang akan semoga bergerak, tapi ada sebuah splash damage. Asa nembak. Asa melakukan tembakan ke arah depan, mencari seorang Fajar, pemain terakhir dari victim yang masih bertahan. Sudah ketahuan posisinya tapi belum juga mendapatkan hit ke arah Asa karena kali ini kita melihat Asa yang bisa memberikan hit ke arah Fajar yang sedang melakukan proning di belakang bagi. Betul, nggak ngelihat pemainnya, tembak aja baginya dan masuk splash damage dari ledakan bagi tadi sedikit. Memberikan tekanan bahkan Fajar langsung melakukan respon yang begitu cepat. Oh, berhasil menembakkan Chisun tapi ada steal elimination yang dilakukan oleh Asa. Sangat luar biasa apa yang dilakukan oleh Asa karena ingat dia pemain terakhir untuk bertahan saja sudah luar biasa tapi ternyata Nero. Aura tadi dan ternyata Nero maksud saya bisa mendapatkan pemain terakhir dari victim tapi kalau kita melihat kembali Zone akan juga keluar Nero dan juga Zone dua pendatang baru di Super Weekend dan dua-duanya berada di area top 4. Betul, bahkan jarak mereka saat ini begitu dekat mau nggak mau mereka harus hajar-hajaran dulu sebelum zona menutup untuk mengamankan circle yang ke-7. Blue Zone sudah mulai mendekat dan Jaden akan dibiarkan knockout oleh zona supaya poin eliminasinya nggak masuk ke arah zona e-sport. Jaxi sudah mulai merangkak ke arah depan. 6 poin eliminasi sudah dikumpulkan oleh tim Aura saat ini. Ada Banyu di arah depan sana dan Asa. Ada spray through the grass menuju ke arah pemain dari tim Zone. Flykido kali ini yang menjadi incaran Asa namun masih belum ada damage yang masuk ke arah Flykido. Dicoba untuk yang kesekian kalinya dan Banyu di arah lain tertangkap oleh Jaxi. Langsung dia knock-in valid debat. Jaxi harus menghadapi satu pemain lagi dan berhasil mendapatkan satu pemain lagi. Ternyata ada gangguan dari Nero yang tiba-tiba datang dari arah sebelah kanan. Benar-benar tersandwich setup dari tim Zone saat ini. Asa pun dipulangkan, dua tim tersisa Zone. Last man standing mereka masih bisa bertahan 1 lawan 2. Apakah bisa mendapatkan clutch-nya kali ini? Flykido harus menghadapi dua pemain dari Nero. Dua tim pendatang baru, dua tim promosi dan Granat yang menyelesaikan game kita yang pertama. Dan winner chicken dinner untuk Nero di game pertama. Nero dan juga Zone ini adalah ucapan selamat datang dari mereka kepada tim-tim Super Weekend yang memang sudah bermain 2 kali di Super Weekend. Mereka baru bermain sekali dan mereka berada di top 2. Kita melihat bagaimana ambisi dari dua tim ini untuk bisa mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya, seakan di otak mereka hanya ada kejar setoran untuk mengejar setoran yang sudah tertinggal, untuk mengejar poin-poin yang sudah tertinggal dari tim